Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 9 Januari 2022, Pesta Pembaptisan Tuhan. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasihati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya. Daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. 40 tahun aku muakakan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Bapa yang tercinta. Mada. Yesus Putra yang tercinta, Engkau datang dari Bapa, membasuh umat beriman dengan air pembaptisan. Engkau sudi jadi
yang lemah untuk menguatkan kami, memberi hidup abadi. Dengarkanlah permohonan yang kini kami sampaikan. Terangilah hati kami dengan cahaya ilahi. Terpujilah Kristus Tuhan, jalan hidup kebenaran, bersama Bapa dan Roh-Nya, sepanjang segala masa. Pendarasan Mazmur. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, mengajarkan pembaptisan tobat dan pengampunan dosa. Mazmur 28. Terdengarlah suara dari langit. Inilah puteraku tercinta, aku sangat berkenan kepadanya. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepadanya dengan hormat dan khidmat. Suara Tuhan di atas langit. Allah yang mulia bergemuruh di angkasa raya. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon-pohon jati, menumbangkan jati raksasa. Suara Tuhan membuat gunung melonjak-lonjak bagaikan anak lembu, dan bukit bagaikan anak kuda. Suara Tuhan meledakkan mata petir, dan menggetarkan padang gurun. Suara Tuhan menggoyangkan pohon, merontokkan dedaunan hutan. Maka dalam rumah Tuhan semua berseru mulia, mulia. Tuhan bertakhta di surga, bersemayam sebagai Raja selama-lamanya. Tuhan memberikan kekuatan kepada umat. Umat diberkatinya dengan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, mengajarkan pembaptisan tobat dan pengampunan dosa. Aku membaptis dengan air, tetapi ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Mazmur 65. Kebangkitan Tuhan dan bertobatnya para bangsa. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi namanya yang mulia, dan gemakanlah pujiannya. Berkatalah, ya Allah, betapa dahsyatlah karyamu, betapa hebatlah kekuatanmu, sehingga musuh terbungkuk-bungkuk di hadapanmu. Seluruh bumi sujud menyembah Engkau dan memuji namamu dengan mazmur. Mari saksikan karya Allah. Perbuatan Allah menggemparkan manusia. Allah mengubah laut menjadi tanah kering. Mereka menyeberangi sungai tanpa menjadi basah. Mari kita bersorak-sorai kepada Allah. Ia memerintah dari bentengnya yang abadi. Pandangannya mengawasi para bangsa. Jangan sampai ada yang memberontak melawan Dia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa. Serukanlah pujiannya dengan sepenuh hati. Sebab Allah memperkenankan kami tetap hidup dan tidak menyerahkan kami kepada kematian. Engkau telah menguji kami, ya Allah, membesut kami seperti membesut perak. Engkau membawa kami ke padang belantara dan menimpakan wabah kepada kami. Engkau memusingkan kepala kami dengan penyakit. Kami mengalami siksaan api dan air. Setelah kami Kau bawa keluar dari kemakmuran Mesir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Aku membaptis dengan air, tetapi Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Sesudah Yesus dibaptis, Ia segera keluar dari air, maka terbukalah langit. Aku akan masuk rumahmu membawa kurban bakaran. Aku akan memenuhi nazar yang telah kuucapkan dalam kegelisahanku. Aku akan mempersembahkan hewan tambun, membakar domba jantan menjadi kurban yang harum. Aku akan menyediakan korban sapi dan kambing. Mari dengarkanlah hai kamu semua yang takwa. Aku hendak mewartakan yang dikerjakan Allah bagiku. Kepadanya aku telah berseru, dan pujiannya telah kunyanyikan. Sekiranya aku menyadari suatu kesalahan, Tuhanku pasti tidak mendengarkan daku. Tetapi kenyataannya Allah mendengarkan daku dan mengindahkan doa permohonanku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sesudah Yesus dibaptis, Ia segera keluar dari air, maka terbukalah langit. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya.
dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal ke-16, bahwa hiburan sejati hanya dapat dicari dalam Tuhan. Segala apa yang dapat kuinginkan dan kupikirkan untuk hiburanku, tidak kuharap-harapkan di sini, melainkan di akhirat. Karena walaupun aku sendiri mempunyai segala hiburan keduniawian, dan meskipun aku dapat merasakan segala kenikmatan, sudah pasti bahwa itu tidak akan berlangsung lama. Oleh karena itu, jiwaku, engkau tidak akan dapat menikmati hiburan yang sempurna atau kesegaran sepuas-puasnya, kecuali dalam Allah saja, penghibur para miskin dan mereka yang rendah hati. Harap tunggu sejenak jiwaku, nantikanlah janji ilahi, dan engkau akan memiliki harta benda surgawi yang melimpah-limpah. Kalau engkau terlalu ingin mengejar benda-benda duniawi, engkau akan kehilangan benda-benda surgawi yang kekal. Yang fana harus kamu pergunakan, yang baka harus kamu inginkan. Dengan barang yang bersifat sementara, kamu tidak akan menjadi puas, karena kamu tidak diciptakan untuk menikmatinya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan nada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi.
Engkau dipuji barisan para martir, Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh maha kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia, sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan, kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu, rajailah kami, dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini yang sudah mereda tidak bangkit kembali. Semoga tidak ada lagi varian baru COVID yang berbahaya.
Kita doakan saudara-saudara mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa juga untuk mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, marilah kita doakan perdamaian di negeri Ukraina yang dilanda perang. Semoga negara-negara yang bertikai, baik Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara Barat dan juga Amerika, segera bisa berdamai. Tidak lupa, marilah kita doakan kepentingan-kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memaklumkan Kristus sebagai putra-Mu yang tercinta ketika Ia dibaptis dalam sungai Yordan, sementara Roh Kudus turun atasnya. Kami mohon semoga kami selalu setia sebagai anak-anak-Mu, karena sudah dilahirkan kembali dalam air dan Roh Kudus. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa menaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.